3 pupuk. Di sini ada KNO 3 putih, boron, MKP, dan semuanya sudah saya racik dan teman-teman tinggal pakai. Nanti satu picisnya dilarutkan dengan air berapa? Dengan air yaitu 7 liter. Silakan lakukan pemupukan seminggu sekali. Pupuk etalase 2, pupuk tinggal pakai. Satu paket isinya 4, ada cara penggunaannya. Nanti satu picis dilarutkan dengan air 7 liter. Teman-teman kalau mau Mr. Top juga boleh. Yang mau organik juga ada di situ. Monggo. Kalau ini irit, penggunaannya irit. Kalau kimia itu irit, teman-teman. Air 1 liter hanya dikasih berapa? 1/4 mili. 1/4 mili. Jadi sama iritnya, ya. Jadi seperti itu. Ya, air 1 liter dikasih sedikit saja, 1/4 mili. Ya, seperti itu. Ya, 1/4 mili. Monggo silahkan ya. Monggo silahkan. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, di sini sudah saya siapkan yaitu pupuk-pupuknya dan juga obat-obatnya serta ilmunya. Pokoknya teman-teman insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Sebenarnya nanam anggur itu cepat. Dari awal kita gunakan pupuk etalase 1 dulu. Dari awal kita gunakan pupuk etalase 1 terlebih dahulu. Ya. Di pupuk etalase 1 ini, teman-teman tanaman nanti di 3 bulan setelah pindah tanam, insya Allah akan belajar keluar bunga. Pupuk bagus organik apa kimia, Om? Kalau saya gunakan dua-duanya. Kalau pupuk itu sama saja. Yang penting pertumbuhan efek tanaman bagus. Ya, mau kimia yang penting bagus, mau organik yang penting bagus, sama-sama bagus. Yang berbahaya adalah ketika masa menjelang panen, teman-teman gunakan penyemprotan yang kimia, berbahan insektisida dan beracun yang terlalu dekat dengan masa panen. Itu teman-teman. Makanya kalau masalah pupuk itu teman-teman mau organik ya bagus, mau kimia ya bagus. Yang penting dosisnya tepat. Bagusnya teman-teman dosisnya tidak tepat ya tidak bagus, tanamannya mati. Ini yang menyerap tanaman, bukan kita. Kecuali ketika teman-teman melakukan yaitu perawatan penyemprotan. Contoh buah seperti ini kita semprot menggunakan Mr. Top, tidak boleh, aku tidak boleh, tidak izinkan. Ya, Bang, habis panen proses selanjutnya gimana? Boleh dilanjutkan pupuk pembuahan lagi, etalase 2. Boleh dilanjutkan pembuahan lagi dengan pupuk etalase 2. Caranya gimana nantinya? Nantinya begini. Ya, nantinya begini teman-teman. Ini saya kasih tahu buat teman-teman. Nah, nanti kita melakukan pemangkasan di mana? Ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin habis melakukan pembuahan sudah panen, karena saya rekomendasikan pembuahannya di sana, nanti kita melakukan pembuahan di sini aja. Agak mendek. Nah, kita cari bat-bat di sini. Nanti bunganya lebih bagus, sekaligus kita perapian cabang tersier. Cabang tersiernya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk pertama saya rekomendasikan kan kemarin dipilih beberapa. Terus kita potong ya, kita potong. Nanti pembuahan selanjutnya kita mainnya di sini-sini aja. Nah, ini bat bagus nih, bat bagus nih, bat bagus nih, bat bagus nih. Nah, seperti itu. Ya. Caranya seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti edukasi saya dari awal, caranya begitu. Kalau nggak mengikuti edukasi saya dari awal, ya harus kita telusuri dulu ya. Bang, aku punya anggur merah, kok rasanya kecut ya? Apa memang jenis anggurnya? Coba jenisnya apa? Ya, kemarin dipupuk enggak? Gunakan pupuk etalase 3. Biar rasanya berubah. Kalau anggurnya di sini masih ada, silahkan gunakan pupuk etalase 3. Nanti setelah 1 kali pemupukan, 2 kali pemupukan, rasanya semakin lama semakin manis. Ya, gunakan pupuk etalase 3 untuk mempermanis rasa buah. Monggo silahkan buat teman-teman yang ada keluhan tentang rasa buahnya. Bang, anggurku kok ada kayak disuntik tawon, obatnya apa? Ini teman-teman harus dilakukan pembungkusan. Memang ini lalat buah. Lalat buah bisa dikendalikan yaitu dengan cara
penyemprotan ya, penyemprotan seperti insektisida dan lain sebagainya. Ya, dan juga bisa dikasih petrogenol untuk memancing, mengalihkan perhatian lalat buah ke buah. Cara penyiraman tanaman anggur tiap hari pagi sore tergantung, Bandi, tergantung. Ya, kalau Bang Andi ini kondisi tanaman anggurnya itu kondisinya medianya masih basah, tidak usah disiram. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau saya biasanya sehari 2 kali, pagi sore memang. Kenapa? Saya nanamnya di pot. Terus panas sekali ya. Kalau apalagi yang potnya kecil itu paling tidak harus sehari 3 kali. Kalau membagikan gunakan pot-pot yang besar. Biar apa? Biar airnya itu mampu menahan sampai ini loh, sampai sehari ya. Kebutuhan air tanaman itu biar tercukupi sampai sehari ya. Jangan menggunakan media-media yang kecil. Saya siram dengan air beras, bagus enggak ya? Kalau teman-teman menggunakan cucian air beras ini jangan sering-sering, apalagi musim penghujan, nanti akarnya bisa busuk. Kalau akarnya busuk, tanamannya mati ya. Lebih baik difermentasi dulu air cucian berasnya. Gunakan M21. Pupuk pemanis buah kasihnya bagaimana? Tinggal dilarutkan saja ya. 1 paket isinya 6. 1 paket saya isinya 6, ambil 1 picis, dilarutkan dengan air 7 liter. Ya, atau 5 liter. Di sini ada cara penggunaannya. Di sini ada cara penggunaannya. Ya, terima kasih pencerahannya Kakak. Iya, semoga berkah selalu untuk teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman, pupuk-pupuk di sini semuanya sudah saya racik, bahannya dari foto ya, untuk mempermudah teman-teman. Mip Cinta bisa untuk karat daun? Enggak bisa abangku. Mip Cinta itu kan insektisida abang. Insektisida itu untuk hama. Kalau sampean untuk jamur, karat daun itu sejenis jamur, bukan hama. Ya, perlu dipahami teman-teman. Karat daun disebabkan oleh air hujan, ini sejenis jamur. Kalau jamur kita tanganin menggunakan fungisida. Fungsidanya apa? Amister Top boleh. Kalau disiram dengan air panas bagus enggak bang? Bagus, coba. Ya, coba aja, cepet dicoba, ambil air panas disiram. Ya, jadi buat teman-teman, kita itu manusia diberi akal. Ya, diberi akal, jangan sampai akal kita hilang. Kita itu menanam tanaman anggur enak teman-teman. Kita akan diajarkan yaitu kesabaran, diajarkan kita ketelatenan, diajarkan kita itu tawakal ya, supaya apa? Supaya tanaman anggur kita itu bisa pertumbuhannya bagus. Kang, cara ngatasi anggur kerdil Kang. Cara ngatasi anggur kerdil gunakan pupuk etalase 1. Gunakan pupuk etalase 1. Nah, setelah gunakan pupuk etalase 1, nanti gunakan sekitar 2 minggu, dipotong pada posisi mata bat yang bagus. Ada video saya ya, silakan lihat video saya. Love, silahkan lihat video saya. Aplikasi berapa hari sekali Kang? 1 minggu sekali ya. Jadi gini, 1 paket itu isinya 4 ya, pupuk pertumbuhan etalase 1 ya, pupuk pertumbuhan etalase 1 paket isinya 4 ya. 1 paket isinya 4, silahkan ambil 1 picis, dilarutkan dengan air berapa? Dengan air 10 liter untuk tanaman anggur teman-teman yang masih usia di bawah 1 bulan setelah pindah tanam ya. Kalau tanaman anggur teman-teman ke usianya sudah lebih dari 1 bulan pindah tanam, maka kita larutkan dengan air. Anggur yang mudah dibudidayakan apa mas ya? Gosvi, Fresh ya, terus Karni Kristal, banyak teman-teman, banyak ya. Kalau buahnya kepengen besar-besar ya salah satu Everest nih saya rekomendasikan supaya ditanam skala kebun bagus. Saya baru belajar cuma kasih di polybag. Loh, ojo nandure nih polybag. Nandure jangan di polybag. Nanti kamu capek apa perawatan. Bagus tanam di mana mas? Di tanah kalau ada ya, untuk belajar enakan di tanah. Tetapi sebelumnya di tanah ini kamu harus bikin lubang tanam dulu, kasih media tanam. Buah anggur nih mas, piye? Buah anggur nih piye ya.
Ya, jadi buat teman-teman, tiap tanam anggur cepat berbuah. Ya, teman-teman harus dipupuk. Kuncinya dipupuk. Kuncinya dipupuk etalase 1. Kalau teman-teman nanamnya, ya kuncinya dipupuk dengan pupuk etalase 1. Pupuk etalase 1 adalah pupuk yang sengaja saya rekomendasikan untuk teman-teman supaya tanaman anggurnya nanti mudah berbuah. Pupuk etalase 1. Ya, pupuk etalase 1, tak cari dudukan teman-teman sambil duduk terus ya, berdiri terus capek. Nek randuwe tanah aku mungkin padet bang, ya udah kayak planter di pot ngono lo. Yang saya maksud itu teman-teman, mbok ojo pote cilik ngono lho. Pote cilik ya bisa teman-teman, kecil itu berbunga juga bisa. Contohnya ini di polybag kecil aja saya potong juga bawa bunga ya. No, contohnya ya, walaupun di polybag kecil seperti ini ya, tanaman anggur itu juga bisa keluar bunga. No, keluar bunga ya, keluar bunga walaupun kecil dia keluar bunga. No ya, tetapi perawatannya harus khusus, jangan sampai telat siram. Mas, kalau beli buah, aku kalau ngirim buah belum berani ya Mbak Sel. Mbak Nita, belum berani aku karena sering gagal pengiriman buah. Oh, ekspedisi kadang dibantingi nok, Cak. Bantingin buah anggur tuh cengeng. Kalau nanti sampai pecah satu di proses perjalanan itu menular. Akhirnya apa? Ora selamat. Bang Al mau nanya, bibit saya baru pindah tanam, tetapi daun kering sama ujung daun kering. Solusinya, Pak? Ya, jadi buat teman-teman yang baru pindah tanam, kemungkinan media tanamnya itu kemarin disiapkan jauh-jauh hari ndak. Ya, bukan nggak berani, takut diminta. Iya bang, kan beli, yuk beli wah. Ya, jadi teman-teman nanam anggur itu walaupun medianya kecil seperti ini bisa berbuah, bisa berbunga teman-teman ya. Ya makanya kemarin yang beli bibit dari saya itu dipotong sejengkal dari sambungan, itu insya Allah bawa bunga. Ya, karena di sini sudah di treatment khusus. Mas, bibitnya aku mau. Oh, jangan, ini masih kecil. Ini takutnya kalau dikirim nanti percuma gosong. Ya, kalau teman-teman beli yang sekondisi seperti ini dikirim gosong. Ya, percuma. Datarannya manis, dataran tinggi gimana? Dataran tinggi gunakan pupuk etalase 3 lah. Pupuk etalase 3. Lanjutkan Bang Al. Pupuk etalase 3. Bang, pangkas pembuahan ditinggal berapa mata bat? Bang, pembuahannya ditinggal piye? Jadi teman-teman saya kasih tahu, pemangkasan pembuahan itu kalau di saya itu pembuahan pertama itu begini. Nah, pembuahan pertama itu begini teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan pupuk pembuahan, kita uji dulu tanaman kita potong. Dia mengeluarkan bunga enggak? Ini kelihatannya mengeluarkan bunga dia. Ya, mengeluarkan bunga. Kalau mengeluarkan bunga berarti tanaman itu sudah siap untuk dibuahkan. Maka masukkan pupuk etalase 2. Nah, etalase 2. Nanti pemangkasannya dihitung dari ujung kalau saya teman-teman. Dihitung dari pembatasan. Ini kan sudah seprut nih. Kita nanti mau pemangkasan pembuahan. Dihitung dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, di antara 4 mata bat ini mana yang bagus? Kita pilih. Kalau dirasa yang ini bagus, kita potong di sini. Ya. Nah, nanti rata, potong rata. Seret. Nah, biar bunganya rapi, rajin seperti itu teman-teman. Ya, ini perlu dipahami teman-teman semua yang lagi nanam anggur, ya.